Bola dibawa Iwan dioper kepada Sony sundul kepada Fafa kembali kepada Sony kepada Iwan Sony Fafa Sony Iwan, tiga-tiganya rebutan bola, ada di tengah, semuanya disundul, semua menyundul bola yang sama dan gol! Tiki Taka. 3 laki tarung kata. Tiki Taka, 3 laki tarung kata. 3 laki tarung kata. Iwan Biguan, Sony Bastian dan Fafa Serigala Jalanan. Fafa Serigala Jalanan. Fafa semoga jadi. Semoga Oh jadi. iya, semoga jadi band ya. Siapa tahu pas minta yang bubar. Jangan dulu. Nggak ada yang tahu. Iya. Jangan. Aku baru lihat nih mobil. Jangan lupa sarin ke temen lu dulu Son. Apa itu? Takutnya keburu bubar kan bandnya. Nanti aja kalau udah Iya. setahun 2 tahun lah. Iya semoga. Baru pasarin. Rencana. Ini gue baru lihat tuh bawahnya mobil ini detail ya. Bener kayak memang mobil ya? detail. Ini kan 1 banding berapa? Lu nanya atau ngejelasin sih? Satu banding ini kan 1 berapa? banding Iya, berapa? Berapa? Ya ini 1 banding apa gitu. Oh, ini berapa replika. Gitu. Replika. Replika. Oh iya asli. beneran ya. Ada persnelingnya juga. Cuma. Sampai gardannya juga ada. Oh iya. Knalpotnya ada. Di gardannya juga nyanan bro. Iyalah muter. tuh Muter muter. Konsep motornya begitu sama. Di sini dinamonya ikan konsi itu kayak mobil butuhan tuh ini mesinnya. Iya. Ini gardannya gitu. Dulu tuh gue zaman pengen punya mobil ya. Gue dulu tuh kalau pengen punya mobil ini apa namanya? Honda Jazz. Enggak. Estilo. Oh Estilo. Estilo tuh Suzuki ya? Apa sih? Suzuki. Bukan dong Honda Estilo tuh. Honda. Honda deh. Honda Estilo. Gara-gara teman gue punya, terus gue pengen punya mobil sendiri gitu, Estilo. Estilo. Tapi akhirnya Avanza hilang. Oh udah ide. Avanza hilang. Ringan ganti ya. ganti Ringan. Mobilio. Di Paling, lu tahu kan ceritanya? Iya tahu ceritanya. Akhirnya Mobilio. Sekarang gue nemu bekas mucik mobil gue sekarang. Kurang ajar. Mobil apa tuh kalau boleh tahu? Pajero. Pajero. Cikari. Pajero. Pajero yang Iya. ini mobil katanya mobil buat di lahan kelapa sawit. Kan memang mobil itu kan? Iya, mobil Apa namanya tuh? lapangan. Lapangan. Sebutnya itu Dakar. adalah bukan. Iya Dakar. Dakar. Kok Dakar Iya, sih? tipenya Oh, Dakar, tipenya. Tipenya Tipenya Dakar. Dakar. Iya. Jadi sesuatu yang nggak pernah gue bayangkan bahwa gue Bisa memiliki. bisa memiliki SUV. Jenis SUV. SUV yang di Indonesia Ngeri secara ya? prestis Heeh. di Indonesia ya, karena di beberapa negara sebenarnya Biasa ini aja. mobil lapangan biasa, Betul. tapi di Indonesia wah gak nyangka aja dari dulu cita-cita pengen punya Estilo mobil kecil 2 pintu gitu ya. Finally lu punya ini. Sekarang gitu ya. punya 2 pintu SUV. yang 2 pintu mahal. Tapi kalau Lambo ya dong. Yang daripada yang 4 pintu Estilo. Apa? Estilo berapa sih sekarang? Mahalan yang Estilo? Sekarang Masih ada sebetulnya gitu? kalau masih ada, 70-an tapi ya? memang dipakai sama dijual sama orang-orang yang hobi gitu Son. Hobi. Oh kolektor ya. Iya, Udah bukan udah digoreng sehari-hari. harganya gitu kan. Kadang-kadang Estilo itu sekarang jadi memang nggak punya standarisasi harga. Oh gitu. Ada yang masih dijual dari 70, ada yang 100 sih gimana kondisi. Kayak yang lu waktu nyari Veroza di Kircon Nah, itu ya. gitu kan. Veroza mah udah harga Nah, ada yang bahannya doang. Kalau bahannya doang paling cuma 30 juta mungkin atau 40 30 juta. juta. Iya, Veroza. bahannya bahan ya. Bahan. Ini kita cerita bahan. Bahan apa? Bahan tuh which mean berarti saya mau kesaayaan aja mobilnya teh. Oh. Erek pelekna sabelah rek kumaha pokoknya eta bahan ya. 30 sampai 40. Iya untuk Veroza. Kenapa prasarana Veroza itu sekarang lebih murah? Iya. Padahal kan bodinya kayak mobil tough gitu Iya, kan. iya. Karena Veroza itu mesinnya katanya dulu dikenal boros. Oh iya tuh bener. Daihatsu itu. Daihatsu. 4x4 bukan sih dia? Dari 16. kenapa? Enggak, belum itu belum 4x4. Enggak, dia 4x2. bukan 4WD dia 4 Iya, dari semua klon ini bangsanya Daihatsu. Iya. Nah, si Veroza ini yang paling boros. Paling boros dibandingin Rocky ya. Iya, kalau Rocky kan diesel. Diesel. Ini mah bensin mesinnya. Betul. Daihatsu itu terkenal dengan iritnya. Tapi Segala hal merek Daihatsu, Agya, Grand Sekarang Max, mah. apa gitu ya. Irit semuanya. Jadi irit. Kecuali si Veroza. Veroza. Nah, makanya beberapa dulu juga gua tipikal yang beli mobil itu nabung. Gua tuh kalau lo kan tipikal yang gonta-ganti tuh ini jual beli, ini jual beli. Kalau gua mah ada kalanya jual, kadang gua nggak pakai mobil lu nggak apa-apa, kadang gua tidak harus ya buat gue. Iya, Tapi iya. Bapak pernah ngejual mobil rusak nggak Pak? Jelasin. rusak. Iya, pernah nggak Pak? Kasih tahu. Ngejual mobil rusak. Nanya ke sini. Nah, pernah nggak beliau ngejual mobil rusak? Dia nitipnya ke saya. Terus? Saya yang benerin dulu semua. Ya. Saya buka, roges tirnya. Kita Saya jual. Untung aja masih ada yang mau beli. kira-kira nonton podcast ini nggak ya? Di Kuningan ya?
Orang Kuningan ya? Udah. Kayaknya nggak nonton ya? Nggak nonton. Kira. Ya kagak tahu aja omnya abis ngapain tuh sebelumnya gitu kan. Iya. Gitu. Jadi gue tipikal yang harus nabung dulu. Iya. Dan gue tuh ingat gak dulu zaman di radio lama kita tuh sempat ngobrol sama financial planner. Oh iya. Oke. Bahwa kalau pengelola keuangan itu salah satunya kita harus punya dana darurat. Yes. Which is dana darurat itu dihitung kalau gua nggak salah ya, kalau masih ingat ya 20 apa 30. Oh 20 deh kayaknya. 20 ya apa Nabung 30? yang 30 tuh kalau nggak salah. Iya. Nah itu tabungan itu jangan sisa. Justru di awal. Di awal. Ada cicilan pisahin ini. Nah tabungan itu tuh harus di awal. Jangan sisa segini ya udah tabung. Tabungin. Salah itu katanya. Oh, Nah tabungan di awal katanya. Harus di awal pas kita pegang duit ya. Pegang duit. Iya, Nah iya, kita iya. kan udah di usia dimana ada pasangan, ada Iya, keluarga. iya, iya. Jadi sepertinya pengelolaan tabungan kita tuh lebih tertata. Iya. Karena Jujur nih gini loh, kalau misalnya bicara tabungan ya, bicara keuangan, kadang-kadang gue suka tertegun. Dianya padaku. Lagu Manis. itu. Lagu Manis. itu. Lutut, ponakan, Mas Anis. Manis. Gua tuh kalau dengar Sony, ini Iya. kalau misalnya masalah keuangan disimpan, di apa gitu kan. Ini kayaknya memang terbalik ya. Terbaliknya apa? Di sini, Apa nih? di sini Ya. ini yang suka jajan. Tapi Sony yang suka mengatur ini Iya. semua. Karena beliau dulu pernah kerja di perbankan, mungkin Iya. jadi tahu. Tahu reknya di mana? Woi, Bukan. iya. Pernah miskin juga bang? Dia mah kagak kenal. Oh iya. 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 Jadi kalau gua dengar dari ceritanya gitu, kayaknya tipe istrinya yang wah wur tapi si Belanja. Inu yang Ngerem. bisa ngerem. Gue yang ngerem. Karena kalau yang gua lihat tipe Sony enggak tipe orang yang duh ada yang ini gua harus beli. Ya. Ini nggak ada beli enggak. Bullshit gua. Gua tuh saksinya handphonenya diganti pun gara-gara Hancur. gara-gara hancur di warung nasi misalnya katanya gara-gara ganti anyar gitu. Enggak kayak Iya. enggak kayak teman-teman gua yang sebaya gua gitu kan. Itu tuh ada handphone apa ganti. Ganti. Begitu juga nggak cuma handphone, mobil, motor, kendaraan dia pakai pun mana dia ganti-ganti. Harus sampai budget Nggak ya? usah ganti, nyuci aja jorok lah berdua gitu. Jadi dia tuh motor yang memang ya udah kan sesuai penggunaan. Betul. Iya, Apa yang betul gua kan. apa yang gua pakai, apa yang ini sesuai penggunaan. Nggak kayak gua kan. Nah. Ayo makan gitulah. You know gitu kan ya. Nah itu. Iya. Pengelolaan gua Iya. sama Iwan tuh berbeda Iya. sebenarnya. Gaya kita Betul. mengelola keuangan. Nah. Tapi kita punya, menurut gua kita tetap sama punya rem Iya. keluarga. Nah, yang ngerem di gua justru bukannya gua, Nyonya. tapi istri gua. Jadi kalau bicara menabung, bung menabung, Oh. ayo kita menabung. Menabung. Bang Bingbung. Bang Bingbung. Yo. Itu tuh totali karena mungkin istri gua tuh sekarang di perbankan juga. Nah. Jadi dia mengetahui kemanakah si dana ini baiknya ditaruhnya. Ditaruh. Oh, Apakah misalnya ditaruh di Masjid. jenisnya A, di B, dicek aja dengan berbagai jenis metode tabungannya Iya, dia lah gitu kan ya. iya. Baiknya ditaruhnya di bentuknya apakah properti, apakah di mana gitu. Jadi kalau Lebih gua paham lah ya. iya, kalau gua bicara menabung justru di gua yang memang borosnya teh. Gua mah apa gua pernah bilang sama Sony, gua kalau di dompet ada 250.000. 50.000 teh aing mung aya. Pokoknya itu kudu beak. Ngerti gak sih? Iya. Kudu Harus beak. bulet angkanya. Kudu bulet aing 200 gitu weh. Kita ke 200 ya. Memang gua aing dikip, tapi sekalinya gua Kepake terus di- kepake pecahkan. Eta tuh menang air dompet aing, kudu beak si pecahan eta teh gitu. Ada temen gue yang punya mental gitu, si Akmal tuh Ya gitu kan? nggak bisa lihat duit tuh Iya. harus posisi itu harus genap, harus genap di dompet. Iya iya. Wow, Iya. nomor berapa nih? Maaf ini sisa. Iya iya. Ngarap ini sisa. Terus. Iya makanya si mengelola uang ini buat kita berdua Pak ini kalau boleh kita dua om-om ini ya sharing. Iya, Iya. Mungkin sekilas lu ngelihatnya wah ini dua om ini sudah di fase yang settle Iya, atau iya, iya. sudah bisa autopilot mengelola keuangan padahal tetap kita Tetap. punya ininya masing-masing. Kayak misalkan nih kalau Iwan lu kan udah pos pendidikan anak, gua kan belum. Tapi itu gua alihin ke pos traveling. Nah. So it's the same thing. Iya, Tapi iya. gimana Oh, caranya iya, iya. tetap bisa melakukan apa yang kita mau, butuh Pak pengelolaan. Makanya Oke. cari jodoh orang bank. Putus ya sekarang atau gimana? Tapi apa kalau ngomongin soal Tania ya? Iya. Tania tuh dia bisa Boleh tangan saya? Gaya helikopter. Tangan saya boleh di sini nggak tangan saya? Enggak usah. Enggak kuat. Takut terganggu. Lemah. Nggak kuat melihatnya. Baru tadi bilang pengen bener.
Bukan tadi tayang kemarin. Pengen hidup bener. Tania kenapa punya Jadi kemampuan dia itu mengelola keuangan? bisa menciptakan Anak. bisa. Maksudnya bisa ngiritnya udah di tahap nggak masuk akal. Kalau menurut gue ya, kayak Mendekati kok bisa bahasanya pelit gitu. Kayak yang pelit padahal irit. iya, jadi udah misalnya gini, dia tuh zaman SMA bisa nyicil motor pakai duit jajannya Serius? yang hanya 10.000. Coba bayangin. Oh iya? Wah keren itu. Iya makanya kayak Motornya nggak ada suratnya ya? Motornya nggak ada surat ya? madok. Akhirnya dapat motor ya, iya. Tapi Kering. Ketenggelan. Akhirnya dapat motor ya. Kapangi. Selong. Kapangi. Enggak, jadi dia pertama bisa nyicil motor. Ya, Dengan kondisi 10.000 per hari loh uang ya. jajan. Terus ada tabungan. Oh, masih Dan bisa dia nabung. tuh tiap bulan pasti ada minjemin ke teman. Kayak Iya. how come? Tapi ternyata bisa. Tapi bisa gitu. Iya, Dan iya. nah kalau Tania kan begitu ya, bisa menabung, bisa nge-save. Nah kalau gua Papa di sushi teh aja habis sejuta. Oh, sendiri. Sushi teh sejuta. Gila kan? Bentuknya. Iya. waktu itu gini, sashimi. Pesan dulu 1 kan, terus ngelihat 10 lagi mbak. Jangan 1, enak aja. 10 lagi. Iya. Makanya di sini untung ada Ajis ya. Iya. Iya, bisa ngutang. Iya. Terus akhirnya Nah jadi sebenarnya kalau misalkan yang gua tuh tipe orang bukan yang menabung. Jadi misalkan gini, waktu proses gua membeli, let's say laptop gua nih, iya. itu kan dibeli kurang lebih setahun yang lalu di awal bulan. Itu gua membeli laptop bukan dengan cara menabung, Tapi tapi gimana caranya Pay later. bukan. Nah, aja. Bukan solusi itu. Gua nggak pernah nyentuh pay later. Sama, amit-amit gue nggak mau. Pay later tuh perhutangan tuh minim lah. Nah, caranya adalah gimana caranya di bulan itu kalau gue mau beli laptop, gue harus punya pendapatan di bulan itu seharga laptop minimal. Oh. Ya di luar kebutuhan harian Iya, ya. iya. Let's say kebutuhan harian gue kalau di iprit ya 1,5 juta tuh masih bisa lah. Nah, sisanya buat beli laptop. Jadi gimana caranya di bulan itu gue Dapat dapat segitu. Nah, pada saat itu gue lumayan kayak ngejar project sana beli gitu. Dan cash aja. Gue tuh meminimalisir yang namanya membeli nyicil. Iya, Membeli utang. nyicil. Karena gue nggak tahu gue lebih save-nya sampai kapan. Belum tahu beli rumah. Belum tahu. Jelasin. Nah kalau Kasih tahu aja. soal masalah rumah saya mah nunggu dikasih orang tua. Ih, berarti berharap orang tuanya enggak. Iya. Ih, parah Karena sih. dikasih orang tua lu mau kemana emang? Dikasih bukan diturunin, kan beda. Terus orang tua kan kemana kalau di Yang tinggal ngasih aja nih, mau nggak nih gitu. Oh, anak tunggal dia, Wan. Iya. Dia punya kelebihan Iya. gitu. Bercanda. Ya kita bukan anak Kalau- tunggal. Kalau rumah tuh gue masih sepakat sama kata-katanya Theo Derrick. Apa Ada tuh? salah satu financial advisor, financial Apa Sex katanya? Pistols. Apa cenah? Katanya kalau misalkan belum punya uang seharga rumahnya, buat beli rumahnya, itu ngontrak dulu aja. Betul. Karena yang namanya KPR itu katanya bisa membunuhmu perlahan. Kalau tidak tahu bagaimana cara. Kalau Nah, Nah, cara makanya pengelolaannya. dan jangan lupa kalau ngomongin rumah di Indonesia itu tuh sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa kalau nggak dilakuin loh KPR. Contohnya ada Sofia Lacuba Oh iya, yang dia sampai hari ini masih kontrak. ngontrak. Betul, Karena betul. dia punya perhitungan dan pemikiran. Gua sepertinya akan lebih nyaman secara finansial kalau ngontrak dan tidak apa-apa. dan sama Iya, aja gitu iya. dia bilang. kan. Betul. Nah, dan lingkungannya masalahnya ganti-ganti lingkungannya gitu betul, kita itu kalah sama prestis, coy. Kita tuh punya barang atas nama kita dan itu bentuknya besar, visual, which is rumah. Rasanya Iya, oke. iya. Rasanya oke. Iya, Nah, iya, prestis iya, iya. di masyarakat kita tuh seperti Masih gitu. itu. Iya, Tapi iya, lihat Sophia Lacuba, ada nomor teleponnya nggak? Saya mau kontak dia. Ini ada nih. Nomor telepon Sofia Lacuba ya. Go googling. Bukan. Nih, Dapat gitu. Nomor telepon Sofia Lacuba. Iya, Iya, kalau ada lah. Pengen Nih, Pak, nanya-nanya aja. Bacain aja Pak. 0813 0813 2051 2051. Beneran itu? Ayolah. Woi. Nomor aing anjing. Atau mau nomor Iya, yang iya, ini iya. kontrakan rumah Ada. yang di daerah Ciwidey. Ada. Ada nih. Ciwidey. Ada Yang belakangnya mulut ya? 123 tuh. sembarangan. Ya oke. Kontrak tuh. Sembarang. Tapi bener ya kalau bicara ngontrak rumah, masih ngontrak rumah ya memang itu pilihan sih ya. Pilihan. Iya. Ketika memang kita mau terus kontrak rumah, Ya, tapi nggak apa-apa. kadang-kadang
ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi kalau misalnya memang dihitung-hitung juga ngontrak rumah dalam sekian tahun, let's say misalnya ngontrak rumah sekarang 40 juta gitu ya, setahun misalnya kan udah 40 jutaan kan, 40 juta setahun gitu kan. Ya terus lu lebih lebih ke mobile orangnya, ya udah aja mendingan lu coba ngontrak dan akhirnya lu beli kendaraan gitu kan. Gitu. Bisa-bisa aja. Nah, tapi bener loh, beberapa materi dari hasil nabung di negara kita di Indonesia, ukurannya itu rumah kendaraan. Sudah punya rumah. Sudah punya rumah punya kendaraan itu ukurannya ya udah terlepas itu nyicil atau cash ya. Ya bersyukur kalau punya cash beli Kemampuan langsung. cash ya. Tapi saya buka imah. Betul. Tapi entah kenapa ya kalau beli cash kok sales-sales itu judes mukanya. Ya nggak ada cuan lah. Gimana nyicil aja Pak? Dia Iya, bilang, nah, saya punya uang diarah mau aja ke cash. situ, diarahkan ke situ. Kenapa nggak boleh cash? Saya punya Ada uang. lebih soalnya. Itu yang terjadi. Kalau di kredit harganya lebih murah loh Pak. Iya, kredit jadi lebih murah Pak. Gak mungkin. Bohong kamu salah. Iya. Gak mungkin. Ya kan itu kan kalimat. Iya, permainan kalimat. walaupun pas prakna mah, Iya. kok aku dijutekin beli Iya. cash, nggak Tapi boleh. kalau gua sih ya berpikirnya kenapa kalau tadi bilang kontrak terus sampai akhirnya gua punya rumah gitu kan. Gue sih berpikir cuma satu, karena memang rumah itu ada pun ya nantinya kan buat siapa lagi kalau bukan anak-anak gua. Oh, buat diturunkan. Investasi buat masa depan ya. Investasinya betul Iya. sekali. Itu yang pertama. Yang keduanya, gue berpikir ada rumah gitu kan. Buat apa? Barangkali suatu saat anak gue nanti kuliah dan butuh biaya banyak, ya kan gue bisa menjual salah satu rumahnya gitu kan, untuk nantinya dia melanjutkan pendidikan yang lebih baik lah gitu Di Jerman, kan. di Jerman. Jadi ya. aset itu memang untuk investasi. Investasi. Siapa tahu Tapi dipakai. kalau investasi gue ada berarti emas gue. Gitu. Oh iya, lu mah investasi emas Di ya. emas. Tapi memang gue gak mau ngeganggu karena itu gue mikirnya buat nanti gue hura-hura aja gitu. Ya kan nunggu, tapi kan kalau investasi emas nggak tahu, gue selalu melihat emas itu nggak liquid nggak sih? Enggak. Nggak liquid kan? Artinya kalau misalkan nih patahan Lembang, dar, Gak usah patah lema kemarin COVID Pak. COVID Iya. Yang itu kan sedunia dijualnya tuh. juga susah. Merosot Ngedrop banget. kan, Tapi merosot. memang ketika vaksin ditemukan, udah mulai di luar-luar Indonesia, Naik lagi udah tuh. mulai itu udah naik lagi pelan-pelan. Aman tapi. Ya itu benar. Cenderung aman. Namanya walaupun gua tuh tipikal yang ternyata sulit berinvestasi. Kalau gua masih old school sih, gua nabung sih. Jadi gua ada rekening yang nggak bisa diganggu gitu. Rekening itu ya buat ngendap aja. Tapi ada juga Son yang berpikir kenapa anak-anak sekarang tuh Susah jarang beli nabung. rumah atau susah nabung gitu ya. Khususnya sampai akhirnya dia pengen punya rumah. Dia berpikir kayak siapa tadi bahwa ya ntar aja gue nunggu dari orang tua. Gak tadi gue bercanda. Tapi ada gitu. Ada yang bikin kan gitu. nanti orang tua gue misalnya nggak ada nih. Nyari rumahnya buat siapa? Iya, Gitu. pasti akan Ya paling turun. gue akan turun ke gue. Iya. Gitu sih. Ada juga yang berpikir kayak gitu sampai ya akhirnya padahal dia sudah mungkin karena dia dari kecil sudah tinggal sama orang tua. Gitu ada orang tuanya pun nggak pengen anak itu pergi. Iya. Udah lu tinggal sini aja. Nah itu tuh sifat ketimuran tahu di Iya. negara kita Iya, tuh. benar-benar. Padahal Susah nggak susah kumpul ya kan? iya, yang penting Makan nggak kumpul, makan kumpul. asal kumpul. Iya. Padahal di luar negeri beberapa ya, anak itu kan keluar rumah umur 17, Iya, benar. 18 itu udah keluar. Dan rumah itu bahkan tidak masuk aset warisan karena yang diwariskan orang tua itu bukan benda kadang Iya, tuh. iya, Jadi ya kayak attitude segala macam itu juga Iya, sebenarnya bisa ada. iya. Tapi di negara kita, Negara kita. enggak kita masih yang gitu-gitu masih Nah, jadi itu aset. dia. Nah tabungan lo sendiri Pak, lu punya berapa rekening sekarang? Rekening 3. Rekening. Coba minta kartu sama PIN nih. Inilah contoh hipnotis. Gendar. Gua rekening Gendar. rekening gak banyak. Satu buat Satu buat nabung. apa? Tabungan rutin atau kalau lagi ada masukin? Tabungan rutin tapi kalau udah sejumlah gue beliin emas. Oh, Jadi langsung nol lagi. penampung cuma buat Iya, beli buat lewat, emas. buat lewat. Oke, Iya, iya. itu ada. Yang satu ini harian, rekening harian. Satu lagi ini buat gajian. Udah. Oh, buat gajian karena dari kantor. Iya, Tapi itu iya, iya. terima kasih kan? Terima kasih. Kasih. Iya. Iya, Langsung dioper semua. Bahkan gue rekening gaji ya, rekening bank ini karena jarang kita pakai kebiasaan di luar. Iya. Ini tuh kali ada gaji masuk ya, Tring. kan gue pindahin lagi, tapi selalu gue tinggalin loh. Dan itu tuh gua nggak lihat gitu. Pokoknya Tinggalin itu misalkan masuk 100 100 juta. juta, Misalkan 100 juta. Amin ya Wan ya. Amin. 100 Rabbal juta. Amin. Gua akan transfernya 80 juta. Oh. Gua pindahin. Oh iya. 20-nya enggak. Enggak. Dan Supaya itu bulat.
Gua hitung. Jadi gua tinggalin aja. Kartunya di mana sekarang? Wih. Ini gendar juga nih. Iya. Kalau gue gitu, jadi ada rekening yang memang kita tahu jarang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi lupa, ya? potensi bisa buat nabung. Iya. Tapi itu memang jadi rekening pindah tuh, set. Aman. Minggu depan ya. Go. 2 juta aja. 2 juta aja. Pakai aja 2 juta aja. Gue gitu tuh set, gue pindahin, iya juga sih. set gitu. Jadi itu karena emang si yang bank itu jarang dipakai. Jarang kita pakai kan, tapi jadi buat nabung efektif. Iya juga Simpen. Sih. Karena itu pasti tanggal sekian masuk, set, pindahin nggak sejumlah, nggak full, nggak full. Iya. Kayak misalkan nih jumlahnya kan kita nggak selalu genap nih, misalkan 108 juta gitu. Kalau gue lo ambil 8 juta tinggalin. Enggak, gua 8 juta itu bonusnya, bonus tambahan. Jadi misalkan 108 nih. 90, jadi gua ada 18. Gitu tuh. Angka-angka nempelnya gua tinggalin juga, enggak gua ambil. Gitu. Nah, itu katanya rumus nabung paksa. Lucu juga ya kayak gitu ya. Cobain deh, enak tuh. Sama kayak gue punya duit 20.000 yang gue cerita, gue punya celengan 20.000. Jadi celengan itu minimal uang yang masuk tuh 10.000. Minimal. Jadi gue nggak random. Gue ada berapa celengan coy? Ada celengan 100.000, 20.000 sama ini tuh gopek dan 1.000. Celengan konvensional gitu di rumah. Konvensional. Gitu. Bahkan yang gopean dan 1.000 dari kaleng tenggo. Gue bolongin atasnya, gue isolasi. Ada berapa tadi? 1.000? 1.000 tuh koin atau kertas? Koin. 1.000 dan 500 koin itu ada 2 kaleng udah penuh itu. Iya. Terus ada 10.000 dan 20.000 sama 100.000. Nah, kalau 1.000 sama... Dibuka teh? Dibukana iraha dibukana? Enggak, gue gak berpikir akan dibuka. Kaleng. Tiiraha eta. Wah, ada kali 10 tahun. Di mana? Hei. Aduh, ketahuan. Tapi itu tuh nggak rutin, kadang nggak tiap hari juga. Pokoknya seayana we. Seayana, misalkan, tapi harus yang terlihat. Ini saran gua, tempatnya terlihat, jangan lu simpan di diumpetin. Jadi kayak, gua ngecek nih saku. Biar keingetan ya. Biar keingetan, 20.000. Karena 20.000, 5 kali aja lu udah punya cepet coy. 1 juta kali, 20 miliar. Wah gede banget tuh. Jangan 1 juta kali banget juga. 20 miliar. 10 kali lu lakuin ya, dengan random nih. 200.000 lu ngecek dompet harian, 200.000. Nah lu coba deh. Kita harus berkunjung ke rumah dia. Jangan. Iya. Supaya kita tuh layoutnya gimana. Anjing aing jendela di mana. Mana ada anjing lu galak. Iya sih. Ngajak main juga ikut main. Gini. Tugas ya, papa ngajak main. Ngajak main nanti bagi 2 gitu. Saya mah kalau barang haram buat jadi haram lagi. Habis itu mah. Tapi cobain deh. Ternyata menurut gua celengan adalah benda konvensional yang masih efektif kalau nabung ya. Nabung. Gue jadi ingat cerita teman gue. Jangan nominal kecil. Jadi ingat cerita teman gue. Dia punya toko velg di bukan Vetra apa? Toko velg teh yang di Bandung teh. Jangan yang jual velg sebelah. Pungkur. Bukan yang di sini yang di dekat Alkateri. Yang dekat Gedung Sate apa? Nah itu pas temennya tuh kena. BNI. Wastu Kencana tuh apa? Wastu Kencana. Wastukan. Tukang velg. Non sih eta dagang velg teh. Wastu Kencana. Velg. Wastu. Dari Niaga Lembong. Niaga. Viade. Iya. Temen gua jual velg di situ. Dia tuh punya tabungannya per hari dia naruh 1 juta son. Oh gede. Per hari. Tiap sore dia masukin 1 juta ya. Dari income toko dari dia? Dari income tokonya dia. Oke. Ya bukan income, jadi pokoknya duitnya dia aja ya. Oh oke. Ya, cuannya dia, sudah cuannya dia masukin 1 juta. Lupa tuh. Udah dianggap lupa aja. Sampai akhirnya dalam setahun dia sudah buka itu. Dan kita bisa beli Harley bro. Dari uang tabungannya itu. Sejuta. Iya 300 juta dong. Iya kali 365 hari kali sejuta. Nah itu kadang nabung uang lupa itu ya, itu bisa ngebantu di momen-momen yang anjay gue masih punya nih ternyata tabungan ini. Walaupun berasa dapat harta karun gak sih kayak betul, gitu? Betul, sama kayak lo lagi ngerogoh. Set, enak nih ternyata kan. Sana. Lo nemu set 10.000, 20.000, apalagi 50.000. Ini berarti kalau gitu saya simpulkan bahwa Bapak sudah ahli dalam yang namanya dan juga dalam yang namanya tipu penipu, gendam, ngedongeng, ngarang cerita tentang menabung. Kami jago. Itu yang kami ceritakan tadi, itu adalah cerita teman saya. Kita mah belum sampai. Kita mah belum. Kita itu juga cek.
Gini sebenarnya gue penasaran, jadi ini gue mewakili banyak orang-orang di umuran gue. Pengen bertanya ke bapak sebagai financial advisor. Mana ada financial advisor? Kalau nih untuk di umuran 20 menuju 30 dengan kondisi gaji UMR lah let's say ya. UMR. Pendapatan total semua dari berbagai lini itu hanya kena di UMR. What will you do? Ya, apa gimana? Iya, pendapatan mau gimana pun lu punya bisnis, lu punya Apapun proyekan bla 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 ternyata Kenanya di UMR. UMR. Kita ngomongin UMR Bandung ya, 3,5 sampai 4,2. Apa yang bakal gue lakukan gitu? Iya. Yang bakal gue lakukan. Pas gajian apa? Sebenarnya apa yang sebenarnya apa yang kita dapetin itu yang jadi mahal itu adalah lifestyle. Yes. Oke. Lifestyle. Gaya hidup sebetulnya. Sebetulnya ada gaji berapapun sebetulnya Cukup ya? cukup aja. Disesuaikan dengan apa ya lifestyle lu gitu loh. Ya akhirnya misalnya memang gajinya cuma segitu, masa lu mau makan di tempat yang gimana, mau pakai barang yang mahal, mau pakai yang makan. Dan sebenarnya gini, kalau menurut gua hidup itu murah, yang mahal itu gengsi. Asik, kuat tuh. Apa yang murah itu apa? Yang murah Tampar, gengsi. Yang murah? Yang murah itu hidup. Yang mahal tuh gengsi. Yang mahal itu gengsi. Betul. Yang murah, hidup mah murah. Yang mahal itu gengsi sok. Hidup kalau misalnya di bawah murah, ya murah. Dahar di usahanya. 10.000. Tapi ketika kita bicara gengsi, monyot udah harus tahu ya bro. Ganti gitu kan. Betul. Benar gak? Baru itu. Sepakat gua. Tapi sekali lagi, kalau memang kita sudah di titik yang sebenarnya, wah kita sudah semua aman nih. Iya. Kita semuanya sudah ngerasa terpenuhi. Iya. Masa kita juga tidak ingin memberikan penghargaan buat diri ini. Misalnya ganti handphone gitu kan. Tapi memang kitanya sudah memang semuanya settle. Semuanya memang jangan dipaksakan menurut gua. Benar nggak? Segala sesuatu yang dipaksakan, akhirnya misalnya tapi kang nginjem duit segala rupa. Wah salah. Apalagi itu tuh pinjol. Aduh. Tinggalin masih iya mencek aing masuk. Ada waktunya, bener. Ada waktunya sok. Gua mah sangat belajar dari dia. Mobil, motor sabar gitu. Sampai akhirnya dia beli itu teh memang dia sudah punya uang. Gitu. Betul. Benar tuh? Betul. Memang gak settle. Gak saya duit leuwih keur iya gitu kan. Ngapain gua? Ya gue juga ingin menghargai diri sendiri dong. Gue juga pengen dong nyobain gimana rasanya. Oh gitu. Nah bener langkahnya itu. Mun tanya sih iya aing selama kana istri orang geus sabaraha kali ganti mobil atuh, Pak. Tanya sih iya. Gak usah sama saya dulu aja. Bisa kan ngeliat juga tuh semua mobil Anda. Anda. Sabaraha kali ganti mobil tanya sih iya. Si iya mah anggar dengan mobilio. anu geus bau anjing jaron. Son ini teh Bengson menang tapi bau anjing baik. Kan terjadi gitu kan gitu. Tapi dia tuh enggak bisa menahan segala lifestyle ya. Karena seperti pepatah mengatakan ya orang mah bisa menyimpan kesenangan untuk kesenangan dia akan datang. Betul. Keren gitu. Itu tuh sama kayak ini kalau menurut gua ya, lu bergayalah sesuai apa yang lu kemampuanmu gitu aja. Lu kemampuan lu di 2 juta ya bergaya 2 juta aja. Nah, kemampuan lu naik nih. Sebenarnya kan mindsetnya itu bagaimana cara upgrading penghasilan, bukan tentang apa yang lu dapetin sekarang gitu loh. Jadi bukan tentang gimana caranya gue upgrade pendapatan gue jadi segini. Nah, semasa itu ya lu bergayalah sesuai dengan kemampuan lu di sana dan selalu merasa cukup. Selalu merasa cukup itu penting loh. Itu penting, bener. Sok sih iya, motor aing geus ganti naon? NMAX we, tapi kalau apa peus. Dulu apa? Jupiter biru. Jupiter biru lila kan, udah Jupiter biru ganti itu NMAX itu pun. Lu taruh di kubah ti anyarkan nepi ka ayeuna gitu kan. Gitu. 2 kali. Nah, 2 kali. Wah, gitu. jorok Nah, kalau misalnya mendengar cerita gua, mendengar podcast YouTube ini dari cerita gua sebelumnya, ini tuh ada seperti apa coba? Ada seperti dendam gua di masa kecil, Sob. Apa tuh? Kayak, gue dulu gak punya ini nih, gue harus punya gitu loh. Gue dulu gak, ada gitunya. Dulu gue, lu sedang cerita gue sendiri kan, aing kau mana naik motor, dibonceng, kolot orang, gue mah susah, tengah mana. Ini tuh menurut gue tuh menurut perlakuan satu,
gua harus nyoba gitu loh, ngerti nggak? Dan ini sama kayak Gofar Hilman bilang, jadi ini balas dendamnya. Dulu gue pengen nggak punya kemampuannya, sekarang punya. Nah. Tapi memang harus hati-hati. Nah itu. Kalau memang Bablas ini ya? hanya ngasih makan ego, Iya. dan ternyata manfaatnya lebih tidak terlihat daripada Nah. egonya, nanti hati-hati itu malah pemborosan. Jadi pemborosan, jatuhnya. betul sih memang. Itu jadi Pak, Keren. ya kata gue sih nabung itu sepenting itu ternyata Iya. dan nabung itu harus dipaksakan. Betul. Gak bisa tuh nabung dari duit sisa, wah gak akan Nggak kerasa coy. Harus memang kita meluangkan tabungannya. Tabung, makanya Menyisihkan. di pos pertama penghasilan lo selalu sisihkan, kalau pengen langsung kerasa ya minimal 30% ditabung. Dari berapa yang lo dapat saat itu. 100 juta misalkan. Iya 30% tabung. Sisanya udah. Misalkan kalau 160 juta berapa berarti itu? Jangan segitu. Ini kan anak. Kejauhan. Berapa? 3 juta. Nah gitu deh. Gampang dong. Sejuta gitu. Lebih. Berarti sejuta. Sejuta yang ditabung. Tapi berat kok. Pokoknya teman Bi, kita ingat Bang Bing Bung. Yo kita nabung. Bung bing bang Bing yo bung, yo. kita ke bank. Tang Tang bing ting tung, tung, hey jangan dihitung. Tahu-tahu kamu nanti digampar pitung. Dan itu dia pertandingannya dimenangkan oleh dari Bandung.